Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum sekalian? Anak-anak yang soleh dan soleha, mudah-mudahan antum sekalian dalam kondisi sehat walafiat, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan. Baik, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam untuk kelas 4, ya, masih menggunakan buku panduan dari penerbit Erlangga. Anak-anak yang soleh dan soleha, untuk materi kali ini masih menyambung tentang sifat amanah di bab yang ke-8. Ya, ada beberapa yang belum disampaikan, yaitu tentang macam-macam amanah yang diemban manusia. Yang sebelumnya sudah nomor 1, yaitu tentang amanah menjadi penjaga di muka bumi ini atau menjadi khalifah. Dan yang kedua adalah amanah terhadap agama. Anak-anak yang saleh dan soleha, apa yang dimaksud dengan amanah terhadap agama? Agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia bertujuan untuk keselamatan dan ketentraman hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ya, oleh karena itu ajaran agama harus dipelihara dan diamalkan seperti menjalankan sholat 5 waktu, kemudian berbakti kepada orang tua, taat dan patuh kepada guru dan lain sebagainya. Jika ajaran agama tidak dilaksanakan, maka akan kacau dan hancur kehidupan manusia. Jadi amanah memang dari awal tadi di pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa orang yang menjalankan amanah, yang paling layak menjalankan amanah adalah manusia, karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan kepada gunung, kepada langit dan kepada bumi, siapa yang mampu menjadi penjaga di alam semesta ini, ternyata hanya manusia yang mampu untuk menjadi penjaga di alam semesta ini. Oleh karena itu, anak-anak menjadi manusia yang mengemban amanah itu penting sekali, karena amanah itu dibebankan kepada manusia untuk kemaslahatan manusia, apalagi terhadap agama yang ditetapkan sebagai aturan kehidupan bagi umat manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala disebutkan sendiri dalam Al-Qur'an, yaitu innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia itu adalah al-Islam. Ya. Baik anak-anak, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah suruhan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada sesuatu yang memberi kemaslahatan hidup bagimu. Jadi aturan agama yang ditetapkan kepada kita itu adalah aturan yang sudah sesuai dengan kesejahteraan yang diharapkan oleh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu manusia dan yang lainnya. Jadi kalau kita mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan mendapatkan kemaslahatan di dalam kehidupan kita. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala diperhatikan, ya, dalam surat Al-A'raf, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Allah menurunkan segala macam yang dibutuhkan oleh manusia itu, ya, diturunkan dari bumi, diturunkan dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Itu semua bergantung kepada sikap manusia itu sendiri. Kalau manusianya ternyata dia mampu untuk beriman
kepada Allah dengan iman yang baik dan juga dia meningkatkan keimanannya sampai pada level orang-orang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerelaan pasti akan melimpahkan, bukan saja menurunkan tapi melimpahkan, ya, melimpahkan seluruh kebaikan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi itu ya anak-anak yang soleh soleha. Selanjutnya hikmah perilaku amanah. Hikmah perilaku amanah itu ya minimal ada dua ya. Yang satu, timbul ketenangan dan ketentraman di dalam hati, sebab hati nurani tidak dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Ya. I'dilu, dalam Al-Quran disebut i'dilu fa innahu aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil, berbuatlah amanah dalam perbuatan kalian, dalam tugas kalian, maka perbuatan seperti itu adalah lebih dekat dengan ketakwaan. Ya, sedangkan orang yang takwa itu adalah orangnya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah kepada Allah, sedangkan berzikir itu adalah tatmainnul qulub, menjadikan hati menjadi lebih tenang, lebih tentram. Mending mana kekayaannya banyak, kemudian hartanya banyak, kekuasaannya tidak terbatas, tapi hidupannya nggak tenang. Selalu dikejar-kejar perasaan bersalah, perasaan dosa, perasaan zolim, perasaan tidak enak, perasaan gelisah. Atau kita tidak punya apa-apa, hanya diberikan secukupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kehidupan kita tenang sekali, tentram sekali. Tentunya kita akan memilih yang nomor dua, yaitu lebih baik tenang meskipun kita tidak berlimpah apa-apa daripada berlimpah apa-apa, punya ini punya itu di mana-mana, tetapi hati kita tidak tenang. Itu malah menjadikan kehidupan kita menjadi seperti neraka sebelum masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, hikmah perilaku amanah itu adalah usaha atau kehidupan orang amanah dan jujur itu akan diberkahi Allah. Nah, ini adalah hal yang kita cari-cari dari kehidupan kita, bukan jumlahnya yang banyak tetapi keberkahannya yang melimpah. Jadi kalau dia berusaha, dia dagangnya berkah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya. Kalau dia menjadi seorang profesional gitu ya, bekerja di rumah sakit, seorang dokter, jadi apapun kerjanya betul-betul bermanfaat untuk orang lain dan kerasa nikmatnya melaksanakan tugas-tugas tersebut. Itu adalah akibat dari kita terbiasa melaksanakan perilaku amanah di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, selanjutnya tugas buat kalian adalah tanyakan kepada orang tua antum bagaimana cara agar kita bisa amanah dalam menjalankan tugas kita. Itu ya, kalau ayahnya seorang polisi, bilang ke ayahnya, ayah, menjadi polisi itu agar polisi amanah itu gimana ya? Tuliskan. Kemudian tanya, ya kalau saya anak seorang siswa agar menjadi siswa yang amanah gimana ya? Tanyakan ke ayahnya. Insya Allah pasti mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, jangan lupa tulis jawabannya dan kirimkan di grup pengumpul tugas. Pak Ade tunggu untuk hari ini. Semangat dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Khairul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.